Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, karena Dialah yang menciptakan kalian semua dari diri yang satu, Adam, dan dari dirinya Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Kemudian Allah memperkembangbiakan kalian semua menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, karena dengan namanya kalian saling meminta. Dan jagalah selalu hubungan kekerabatan, karena sungguh Allah sangat dekat, selalu menjaga dan mengawasi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman Allah itu dibuktikan hari ini. Kita masing-masing bisa merasakannya, bahwa firman Allah itu paling benar, karena yang memfirmankannya, yang memfatwakannya adalah Allah yang menciptakan kita semua. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang selalu mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat hari ini berkumpul, yang sudah terpisah jauh selama 40 tahun kembali berkumpul, kembali heureuy, kembali balik cerakan yang luar biasa. Tadi saya mengalami sendiri bagaimana kedekatan teman-teman ya, kayak Heru Joko and the gang gitu. Heureuina barudak SMP itu, meskipun kita sudah aki-aki, saat ketemu lagi sama teman-teman SMP itu tuh pasti heureuina tuh genuine gitu ya, asli, seripnya pun gak dibuat-buat, gak dijaga-jaga gitu, sekenanya aja gitu. Alhamdulillah, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Insya Allah semuanya dalam koridor kebaikan yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada idola seluruh umat manusia, penutup para nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengamalkan amanah tauhid dan insya Allah mengaku sebagai umatnya, menjalankan segala ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akan teteh yang disayangi karena Allah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, luar biasa jasa Bapak Ibu guru kembali dibuktikan Allah hari ini, bahwa inilah kami, hasil didikan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Masing-masing sudah menorehkan kemuliaannya sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia gitu ya. Dan itu semua adalah hasil dari jasa dari Bapak Ibu guru yang sudah menanamkan ilmunya kepada kami sehingga kami bisa menjadi di mana tempat kami berada sekarang ini.
Alhamdulillah. Dan Akang Teteh, saya hadir di sini untuk sama-sama saling bekerja sama. Bekerja sama di dalam Islam itu namanya tawassul. Tawassul bil haq, tawassul bis sabri. Pasti kita sudah sering mendengar itu ya. Dan itu ternyata kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan. Jangan pengen soleh sendiri, jangan pengen selamat sendiri, tetapi kita harus sama-sama ngajak teman-teman supaya soleh semua, supaya selamat semua. Karena kehidupan ini adalah perjalanan dari satu titik kegaiban kepada titik kegaiban yang lain. Kita mengingat 60 tahun yang lalu kita angkatan 86 ini ya, 60 tahun yang lalu kita ada di mana? 40 kan? Bukan, maksud saya 60 tahun yang lalu usia kita ada di mana? Tidak ada. Ya, maksudnya ada di alam kegaiban. Dan apakah kita bermimpi untuk bisa hadir ke dunia? Tidak. Siapa yang menghadirkan kita di dunia? Hanya Allah. Apakah kita bermimpi bahwa saya pengen lahir dari seorang ibu namanya Aminah misalnya, dan ayah saya pengennya namanya Agus? Bisa kita memilih seperti itu? Tentu tidak. Jadi semua itu dari alam kegaiban ada yang menghadirkan kita di dunia untuk hadir ke dunia dan mengetahui bahwa kita ini bukan penduduk asli dunia, bahwa kita ini akan berpulang. Percaya saya mah Akang Teteh sudah bisa membuktikannya sendiri. Tadi di awal tadi di mukadimah ditampilkan teman-teman yang sudah kembali ke alam kegaiban lagi, gitu ya. Dan kita akan menyusul. Kita ini akan menyusul. Jadi untuk itu sebetulnya Allah yang memperkenalkan dirinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, amat sangat sayang kepada kita, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ingin mempersiapkan supaya kita kembali kepadanya, ke alam kegaiban itu juga sama bersihnya seperti kita saat lahir ke dunia. Kita ini bukan apa-apa, kita ini tidak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia ditolong orang, dan kita meninggalkan dunia ini juga dibopong orang. Jadi kita ini meskipun seberapa tinggi kedudukannya, suatu hari kita akan pulang itu tidak akan pernah membawa segala sesuatu yang diamanahkan kepada kita. Untuk itu kemarin baru kita saja menyelesaikan Ramadan. Ramadan itu tarbiyah luar biasa dari Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita seperti itu. Dan saya yakin teman-teman di sini termasuk orang-orang yang minal aidin wal faidin, kembali kepada kesucian, meraih kemenangan atas segala hawa nafsu yang diujikan kepada kita. Ya, dan kita kemarin-kemarin sempat ribut, wah Lailatul Qadar gitu ya. Dan ternyata sekarang kemana Lailatul Qadar itu? Apakah kita masih membicarakannya? Ternyata ini hanya euforia sesaat saja. Kita pun sebetulnya saat ini setelah tanggal 30 Ramadan kita tidak peduli lagi dengan yang namanya Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Jadi kalau memang kita peduli akan Lailatul Qadar itu, saya yakin Akang Teteh semua inilah orang-orang wajah-wajah yang memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Jadi kalau sekarang masih peduli dengan Lailatul Qadar itu, masih relevan kita untuk menguak apa itu Lailatul Qadar itu. Dan paling tidak ada 3 tandanya yang kalau memang benar-benar orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, kita jujur-jujuran sama diri kita masing-masing, apakah kita mendapati tanda-tanda seperti itu. Yang pertama, orang tersebut berada dalam kuasa kasih sayang firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la
tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Kita menyadari bahwa kita dikembalikan, kita menjadi fitrah, kita kembali ke fitrah. Sejauh ini kita hanya mengenal sampai di sana saja. Lantas kenapa kita ini perlu fitrah itu? Apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Allah memfirmankan bahwa maka hadapkanlah wajah kalian semua kepada agama Allah, Islam. Karena dengan fitrah itulah Allah menciptakan kalian semua. Tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah. Sampai kapanpun tidak pernah ada yang berubah. Setiap kali ada generasi baru yang lahir, mereka itu Islam. Mau apapun di kemudian hari agamanya. Terus kemudian itulah agama yang lurus. Bimbingan agama yang lurus, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Mudah-mudahan setelah hari ini, setelah siang ini, kita termasuk orang-orang yang mengetahui. Dan setelah mengetahui apa yang dilakukan, kita menghadapkan secara hanif, secara lurus kepada agama Islam. Segala sesuatu, ibadah bukan cuma sholat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya, tidak. Tetapi menyapa orang, bercengkrama dengan teman-teman, semuanya itu bisa bernilai ibadah kalau semuanya dilakukan semata-mata karena Allah semata. Kita memuliakan teman kita yang sudah sekian lama tidak bertemu gitu. Assalamualaikum, ya Allah, Kang sehat, damang, alhamdulillah, gimana keluarga? Dengan bismillah disematkan kepada segala sesuatu yang kita ucapkan kepada teman kita, itu bisa bernilai ibadah. Begitu juga saat kita menjawab sapaan, menjawab itu, kita kembali berdoa. Dan silaturahim itu pada intinya bukan saat kita bertemu seperti ini, tetapi silaturahim yang dimaksud adalah saat kita sudah berpisah lagi, keluar dari ruangan ini dan berpisah lagi, tetapi masih ada di dalam hati kita. Masya Allah, saya senang tadi ketemu sama Kang Heru Joko, saya ketemu sama Kang Opet, senang banget. Mudah-mudahan dia dalam keadaan sehat, keluarganya, dianya sendiri. Ya Allah, semoga Allah menunjukkan, memberikan segala petunjuk yang baik untuk kebutuhan ibadahnya. Dan itu semua didawamkan. Saat itulah Allah sangat mencintai orang-orang yang mendoakan saudaranya saat dia jauh dari saudaranya dan saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan oleh saudaranya yang lain. Allah sangat mencintai itu. Itu tanda yang pertama, bahwa kita menghadapkan, bahwa kita mengamalkan segala tuntunan agama dengan lurus tanpa campur tangan apapun. Mukhlishina lahuddin, bahwa kita benar-benar memurnikan segala amalan-amalan kita untuk agama Islam. Tidak atas ria, tidak atas perintah orang, tidak atas ingin menyamai idolanya atau segala macam. Tetapi bismillah, dari hati yang paling dalam kita ikhlas karena Allah tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang-orang kemarin mengejar 10 hari terakhir, mengejar malam-malam ganjil gitu ya, dan beriktikaf di masjid. Apa hasilnya? Adakah hasil yang dirasakan dari iktikaf itu? Hasil dari iktikaf itu adalah menjadi orang yang akif. Jadi orang yang suka beriktikaf di masjid itu laki-lakinya disebut orang akif dan wanitanya disebut sebagai akifah. Jadi kalau kita memang kemarin mengamalkan meskipun hanya sehari 2 hari beriktikaf di masjid, dan para ulama sebetulnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan iktikaf itu tidak juga harus bermalam berhari-hari, tetapi misalnya menyengaja berniat diam di masjid misalnya 1 jam 2 jam, itu sudah bisa dikategorikan sebagai iktikaf. Dan kalau misalnya itu dilakukan sama akang teteh semua, dan saya yakin itu dilakukan ya, meskipun hanya sehari 2 hari di malam ganjil, meskipun itu terkadang banyakannya sih ngobrol di luar masjid ya, menikmati cuanki bersama teman-teman ya betul. Tetapi insya Allah karena niatnya dari rumah ini mau iktikaf, Allah mencatatnya itu sebagai iktikaf insya Allah. Kalau itu yang dilakukan sama akang teteh,
Maka apa itu seorang akif? Akif itu adalah orang-orang yang taat beribadah, yang mengabdikan dirinya hanya untuk Allah saja. Jadi apa yang kita lakukan saat i'tikaf? Kita membaca Quran, kita mendengarkan orang bertausiah, kita membicarakan segala sesuatu kebaikan gitu ya. Kalau itu kebiasaan itu bisa diteruskan di luar Ramadan, di 11 bulan ke depan, maka Akang Teteh sudah menjadi seorang yang akif gitu ya. Nah, kalau ada tanda-tanda itu di dalam diri Akang Teteh, pertahankan itu, karena itu harganya mahal sekali. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Kalau kita sudah memiliki itu, pertahankan itu, itulah yang akan menjadi bekal gitu ya, untuk kita kembali ke alam kegaiban yang selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kata Allah, wala takunu kalati nakhalat ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Siapa yang tahu itu? Jadi janganlah kalian semua itu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang setelah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Masya Allah, sangat indah sekali ungkapan Allah ya. Jadi jangan seperti apa yang dimaksud dengan mencerai-beraikan benang. Kita sudah meminta ibadah kita, segala sesuatunya, tilawah kita, baca Al-Quran kita ya, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, sholat malam kita, semuanya sudah kita rangkai. Dan saya yakin semuanya akan Teteh rangkai karena Allah semata, karena berharap ihsaban ya, imanan wahtisaban saja. Jadi berdasarkan imanan dan berharapan ridho Allah saja. Akang Teteh menyulam, kalau ibarat di dalam benang, menyulam semua ibadah itu yang menjadi sebuah mozaik yang indah. Tetapi setelah kita masuk ke dalam bulan di luar Ramadan, dicerai-beraikan lagi gitu. Untuk apa? Untuk ditenun lagi di bulan depannya yang belum tentu, di tahun depannya yang belum tentu bisa kita bertemu dengannya gitu. Nah, jadi kalau ada tiga tanda ini di dalam diri Akang Teteh, insya Allah Akang Teteh itu memang orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua itu ada di dalam diri kita semua. Kalaupun itu belum ada, berdoalah kepada Allah supaya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Rahasia Allah itu bisa menjemput kita kapan saja, dalam keadaan apa saja. Takutlah kepada Allah dalam setiap perjumpaan, dalam setiap majelis, selalu diamanatkan ketakwaan itu. Ketakwaan. Tadi saya mengamanatkan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kalau tidak dalam keadaan bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Jadi artinya, maksudnya jangan pernah kamu mati. Kita nggak mau mati tidak dalam keadaan takwa, tetapi Allah sudah mengingatkan itu dan kita masih cuek saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mati tidak dalam keadaan takwa dan dalam berserah diri, itu adalah kesalahan kita. Saat dikonfirmasi nanti di yaumil akhir sama Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Pantaskah kalian aku azab? Kita pun tidak bisa berkata apa-apa karena memang kita yang salah. Itu ya, karena Allah sudah memperkenalkan dirinya yang maha pengasih, maha penyayang. Segala sesuatu sudah Allah beritakan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW, dan kita sudah mengetahuinya. Untuk itu mari kita soson Akang Teteh untuk menata apa yang menjadi masa depan kita. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok? Hari esok yang dimaksud adalah masa depan kita, hari akhirat. Sudah mempersiapkan apa kita? Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, menghisap diri sendiri sebelum tiba hisap kita nanti, apa yang sudah kita lakukan jauh sekali dari apa yang diinginkan dari oleh Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon petunjuknya,
pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah angka 40 adalah juga angka yang oleh Allah difirmankan langsung kepada manusianya. Ingat baik-baik bahwa pertemuan kita di usia kita, usia kebersamaan kita yang ke-40 ini, perhatikan oleh Allah. Wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubadu ilaika wa inni minal muslimin. Angka 40 itu kalau di dalam usia manusia, saat sebuah siklus kedewasaan, sebuah siklus spiritualitas yang mencapai kematangan. Maka mudah-mudahan kebersamaan 40 tahun ini juga menjadi siklus spiritual, kematangan spiritual kita semua, di mana kita ini sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang ditimpakan, yang diberikannya kepada kita. Dan kita berdoa bahwa kita bisa bersyukur juga kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan kita mendoakan bahwa segala amal ibadah kita pahalanya untuk mereka, dan semoga duriyah kita, keturunan-keturunan kita juga menjadi orang-orang yang soleh sampai pada tiba saatnya kita bisa kembali sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa waduka likauka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasamtu wa alaika hakamtu faghfir lima qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Allah, Engkau maha berdiri sendiri, Engkau maha tunggal, tidak memerlukan sesuatu pun ya Allah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, perbaiki segala urusan kami, jangan Engkau timpakan segala urusan kami kepada kami tanpa mendapatkan pertolongan-Mu walau sedetik pun ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa khairul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.